Eh, ini pertemuan 5 dan 6 ya. Jadi supaya Iya, Pak. supaya nanti minggu depan itu adalah pertemuan, kalau tidak terkejar ya, minggu depan itu adalah pertemuan 6 dan 7 gitu. Minggu depannya sudah UTS. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik metode harga pokok proses. Di dalam akuntansi biaya tentunya untuk menentukan harga barang tentunya ada harga pokok proses yang harus kita hitung. Di mana harga pokok proses ini artinya harus memenuhi ada tiga karakteristik. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan sama atau standar. Kedua, produk yang dihasilkan sama. Ketiga, kegiatan produksinya sama. Kalau produk yang dihasilkan standar ini artinya kegiatannya itu misalkan hanya membuat 1000 piece baju, dia kegiatannya adalah membuat 1000 piece baju. Tidak ada yang lainnya. Dan sama misalkan yang kualitasnya sedang. Dia tidak akan ada yang kualitasnya lebih baik daripada kualitas yang ditetapkan di awalnya. Jadi ini yang produk yang dihasilkan standar. Kedua, produk yang dihasilkan sama. Kalau produk yang dihasilkan sama ini berarti tidak ada, misalkan kalau baju-baju semua, kalau misalkan sepatu-sepatu semua, tidak ada satu baju, satu sepatu, tidak ada. Jadi sama semua kegiatannya. Selanjutnya adalah kegiatan produksinya sama. Jadi mesin yang digunakan itu sama semua. Karena membuat baju ya, mesin yang digunakan adalah mesin jahit semua. Tidak ada yang lain. Jadi karakteristik dari metode harga pokok proses ini ya terdiri dari 3 ini ya, produk yang dihasilkan standar, yang dihasilkan sama, kegiatan produksinya juga sama. Perbedaan antara metode harga pokok pesanan dengan harga pokok proses tentunya yaitu yang pertama dari pengumpulan biaya produksinya. Kalau harga pokok pesanan itu menurut pesanan berdasarkan pada pesanan. Kalau harga pokok proses berdasarkan departemen produksinya, misalkan dari departemen produksi bahan setengah jadi, itu berbeda dengan departemen sudah produk jadi. Kalau produk jadi berarti biayanya ada kemungkinan lebih rendah atau ada kemungkinan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi barang setengah jadi atau produk setengah jadi. Gitu. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Kalau perhitungan harga pokok produksi persatuan ini tentunya dari harga pokok pesanan, total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam pesanan. Jadi total biaya yang dikeluarkan kalau pokok pesanan itu berarti sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kalau harga pokok proses itu membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk. Jadi ada total biaya produksi, baik biaya produksi per departemen di sini. Dibagi dengan jumlah dari produksinya. Misalnya kalau 1000 ya 1000, kalau 100 ya 100 gitu. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Kalau harga pokok pesanan ini ada namanya biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Kalau harga pokok proses ini pemisahan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan. Jadi dia itu sudah total biayanya. Kalau untuk harga pokok proses, kalau harga pokok pesanan yaitu biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung. Yang keempat, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Di sini, harga pokok pesanan tentunya pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan sebelumnya. Kalau BOP yang harga pokok proses, ini dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi bedanya kalau di sini dibebankan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di awal. Kalau misalkan harga pokok pesanannya
100.000 per piece, berarti sudah ditentukan harga pokok prosesnya sudah, harga pokok pesanannya sudah 100.000. Tetapi kalau harga pokok proses ini jumlahnya berapa, baru dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Biaya yang dihabiskan berapa dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Selanjutnya itu manfaat informasi harga pokok produksi. Di sini dalam harga pokok produksi yang pertama kita dapat menentukan harga jual produk. Kedua, memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Ini berarti per periode dihitungnya. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan dalam neraca. Jadi ada berapa banyak persediaan yang ada dalam neraca atau dalam laporan keuangan, khususnya di bagian persediaan ini. Untuk menentukan harga jual produk, di sini ada tata cara perhitungan. Yang pertama, taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, taksiran biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu. Ditambahkan jumlah taksiran biayanya menjadi taksiran total biaya, ditambah juga dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Yang ini silakan dibaca ya. Aden, Noval, kalau minggu depan kita offline bagaimana? Aden, Noval, ada? Oke, kita lanjutkan. Menentukan harga jual produk. Di sini, dalam menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam memproduksi produk, untuk jangka waktu tertentu, menggunakan unsur-unsur biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu taksiran biaya bahan baku. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Yang keempatnya, taksiran biaya produksi. Berapa total biaya produksi? Baru kita dapat menentukan harga jual produk di sini. Sedangkan untuk memantau realisasi biaya produksi, di sini perhitungan biaya produksi yang dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dilakukan dengan cara yaitu biaya bahan baku jumlahnya berapa, selanjutnya biaya tenaga kerja dibagi dengan biaya overhead pabrik per departemen di sini. Biaya overhead pabrik per departemen itu tentunya berbeda-beda dengan satu sama lainnya. Departemen misalkan produk setengah jadi dengan produk jadi itu berbeda. Jadi didapatkan total biaya produksinya berapa sehingga realisasi biaya produksi akan terlihat di situ. Untuk menghitung laba atau rugi periodik, tentunya di sini ada HPP, harga atau hasil penjualan per produk, persediaan produk jadi di awal berapa, terus persediaan produk dalam proses awal berapa, sehingga di akhir itu laba brutonya berapa. Kalau laba brutonya sudah ketahuan, dikurangi dengan biaya-biaya selanjutnya, maka kita akan ketahui bahwa produksi tersebut untung atau rugi. Gitu. Ini silakan dibaca menentukan harga pokok persediaan dalam neraca. Silakan dibaca saja. Selanjutnya itu menentukan metode harga pokok proses tanpa menghitung persediaan barang dalam proses awal. Jadi metode harga pokok proses ini berarti barang dalam proses awal, ya seperti biaya pemotongan ya dan yang lain-lainnya. Gitu. Di sini dapat dihitung menggunakan metode harga pokok proses dikurangi dengan produk yang diolah melalui satuan departemen produksi. Berarti di sini sudah berdasarkan per departemen produksi di sini. Kedua, metode harga pokok proses dikurangi dengan produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi ada departemen yang mengolah dari bahan baku sampai dengan bahan produk jadi. Ada juga departemen yang mengolah tidak langsung jadi. Misalkan ada bagian pemotongan. Selanjutnya itu departemen produk setengah jadi dan departemen produk jadi. Jadi berbeda-beda di situ. Nanti videonya akan Bapak share ya di YouTube, nanti akan Bapak kirim di grup.
Ini contohnya, silakan pelajari ya contohnya. Nah, ini juga silakan pelajari. Dan ini juga silakan pelajari perhitungan biayanya. Jadi, ini juga silakan ya. Ini untuk laporan-laporannya silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke Bapak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi kalau yang perhitungan itu harusnya kita langsung bertatap muka. Jadi tidak bisa melalui online ya, karena kalau kita jabarkan secara langsung itu lebih enak gitu. Oke. Ini untuk laporan-laporannya silakan pelajari ya, Naufal, Aden dan Raihan ya. Raihan kira-kira bisa dipahami kira-kira? Baik, Pak. Ya, Nanti pelajari ya. siapa? Raihan masih kerja, Raihan? Ini tuh lagi di sekolah SMK Pasim, Pak. Oh gitu ya. Ya, Oh lagi udah kangenan ya. nggak ada kegiatan, Pak. Oke, ya nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya begini. Selanjutnya itu ada namanya arus produksi. Ketika kita ingin membuat suatu produk dari bahan mentah sampai dengan barang jadi atau produk jadi, itu namanya ada arus produksi. Di sini yang pertama barang dalam proses departemen A, departemen B, dan departemen C. Kalau departemen A ini itu masih mengelola dari bahan baku langsung. Artinya bahan baku yang belum dikelola. Artinya yang baru masih dalam bentuk meteran atau yang lainnya, ini baru akan dikelola. Setelah dipotong-potong, setelah disesuaikan dengan ukuran-ukuran masing-masing, maka baru disebut dengan produk selesai untuk departemen A. Selanjutnya, yang sudah dipotong-potong tadi diberikan kepada departemen B. Kalau departemen A tadi tentunya ada namanya biaya bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di sini. Tetapi kalau sudah pindah ke departemen B, kenapa bahan baku langsungnya tidak ada? Karena kita tidak mengelola barang itu dari bahan mentah lagi, tetapi sudah dipotong-potong, siap dijahit. Kalau baju siap dijahit, kalau sepatu siap diolah lagi. Jadi yang dibutuhkan adalah tenaga kerja langsung dan biaya overhead departemen B. Setelah produk ini jadi produk setengah jadi, diberikan kepada departemen C untuk dikelola menjadi produk jadi. Tentunya di sana, di departemen C ini ada namanya biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sehingga produk jadi, maka di sini ada namanya barang jadi. Setelah produk ini, semua departemen A, B, C ini sudah jadi semuanya, maka disebut dengan barang jadi. Ini namanya harus produksinya. Kalau di perusahaan itu ada namanya, kalau di perusahaan Astra ya, ada misalkan dalam membuat satu motor, itu tidak semuanya dikelola dalam satu departemen. Ada misalkan bagian sayapnya, ada bagian mesinnya, ada bagian yang lainnya. Bahkan ada bagian pengecatannya, itu semua sudah ada. Jadi per departemen itu sudah ada. Jadi untuk menghitung atau prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, di sini per departemen itu yang pertama bahan baku dibebankan langsung kepada departemen produksi, yaitu departemen yang melakukan proses produksi awal di sini bahan baku. Sedangkan tenaga kerja di sini, biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada masing-masing departemen. Jadi baik tenaga biaya bahan baku di departemen A, B, C itu ada namanya tenaga kerja. Kalau departemen A tadi yang produk masih produk mentah sampai dengan produk yang baru dipotong-potong, itu ada baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Sedangkan untuk departemen selanjutnya yaitu tentunya hanya biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Begitupun untuk departemen selanjutnya. Ini.
Kalau yang tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada masing-masing departemen. Begitupun biaya overhead berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Ini contoh, silahkan pelajari juga. Ini juga sama. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi. Dalam laporan biaya produksi itu ada dua hal, yaitu yang pertama produksi dalam unit, yang kedua biaya produksi. Artinya di sini biaya produksi per unit. Aden lagi di mana, Aden? Pak, mohon maaf Pak, barusan Bapak tadi manggil lagi di jalan, Bapak. Oke, nggak apa-apa ya, Aden ya. Aden, kalau minggu depan kita bisa offline? Insya Setengah 3 Allah, saja. Bapak. Maksudnya kan minggu depannya kita sudah ini ya, sudah UTS ya. Jadi Bapak ingin menghabiskan mata materinya Baik. sebelum itu ya, sebelum UTS gitu ya. Dari setengah 3 saja kita ya, setengah 3 saja. Ya, Bapak. Ya, dari setengah 3 sampai setengah 4 aja kita. Bapak mohon maaf barusan ya Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Aden, nggak apa-apa, Aden. Oke, kita lanjut ya. Kalau Nopal, ada Nopal? Nopal katanya masih di jalan, Pak. Oh, oke, kalau gitu ya. Kita lanjut ya. Ya. Jadi di sini dalam laporan biaya produksi itu ada dua. Yang pertama produksi dalam unit, artinya ini biaya yang dibebankan ke dalam setiap unit. Kalau yang kedua adalah biaya produksinya, artinya total biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat produk. Di sini ada namanya unit produksi ekuivalen. Ada biaya per unit dan pertanggungjawaban biaya. Jadi dalam laporan biaya produksi tentunya ada unit produksinya, ada biaya per unitnya, dan pertanggungjawaban dari biaya. Ini merupakan informasi untuk menyusun laporan biaya produksi. Di sini ada namanya, dicontohkan perhitungan unit produksi ekuivalen. Misalkan departemen pemotongan, ya, atau kita anggap departemen A. Memiliki data produksi atas produk A selama bulan September 2021. Misalkan unit dalam proses, unit yang dimasukkan dalam proses berapa banyak. Selanjutnya adalah unit yang selesai yang diserahkan kepada departemen berikutnya berapa. Selanjutnya sisanya berapa. Ini itu adalah namanya ekuivalennya. Gitu. Kalau artinya ekuivalen itu adalah tingkat penyelesaiannya per waktu yang dibutuhkan. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan produk tersebut. Oke, kita lanjut. Kalau biaya per unit ini tentunya setelah unit produksi ekuivalen diketahui, maka biaya per unit dari setiap departemen untuk setiap elemen biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead, dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya dengan angka produksi ekuivalennya. Misalnya di sini, artinya di sini biaya per unit suatu departemen, yaitu total biaya departemen dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Di sini dapat kita ketahui ini. Ini ya. Kita lanjut, ini silahkan pelajari juga. Ini juga silahkan pelajari, ini sama. Kita langsung ke sini ya. Metode harga pokok proses. Selanjutnya ini artinya untuk memperhitungkan harga pokok barang dalam proses awal di sini. Barang dalam proses awal ini tentunya yang pertama itu produk yang belum selesai diproses di akhir periode akan menjadi barang dalam proses awal periode berikutnya. Artinya begini, produk itu kita misalkan membuat 1000 unit, tetapi yang terselesaikan hanya 900 unit. Artinya 100 unit itu menjadi barang dalam proses awal untuk periode berikutnya. Berarti kalau misalkan periode berikutnya membuat 1000 lagi, berarti dia bertambah menjadi 1100 dia di situ.
Selanjutnya adalah barang dalam proses awal periode ini akan membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi pada periode sekarang. Karena sisanya tadi, 100 tadi, sisanya tadi ya, tentunya itu akan membebankan kepada biaya barang atau biaya proses pembuatan produk selanjutnya, di mana yang harusnya selesai dalam periode ini, tetapi harus tidak dapat diselesaikan harus pada periode tersebut, sehingga harus diselesaikan pada periode berikutnya. Karena barangnya lebih banyak dibandingkan dengan proses awal, maka biaya produksinya pun akan lebih tinggi. Ini. Selanjutnya ini metode atau pengaruh ini akan dibahas dengan menggunakan metode dari ini tadi ya, biaya produksi awal ini akan menggunakan metode yang namanya FIFO atau first in first out, artinya barang yang masuk berapa, barang yang keluar berapa. Tentunya itu baru dihitung biaya produksinya. Contoh FIFO di sini untuk bahan baku, misalkan di sini pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg dengan harga pokok 1.000 per kilogram. Artinya berapa? 100.000 per 100 kilogram ini. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1.200, artinya lebih mahal dibandingkan yang awal. Pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebesar 250. Artinya di sini 100 ditambah dengan 400. Ini ya penyelesaian di sini. 100 ditambah dengan 400 artinya 500 di sini kilogram, dan harganya juga berbeda. Yang 100 tadi 1.000, yang 400 adalah 1.200. Jadi total biaya pembelian bahan baku jumlahnya adalah ini dikurangi dengan barang yang jadi. Di sini tadi ya, barang yang sudah jadi atau bahan baku yang dipakai di sini sebanyak 250 kg. Tentunya yang 100 awal tadi kita gunakan terlebih dahulu, baru sisanya adalah yang harga 1.200 ini. Sehingga persediaan bahan baku akhir periode yaitu sebesar 300.000 di sini. Artinya di sini persediaan bahan baku awal dikurangi dengan produk yang jadi, tentunya akan menyisakan atau akan menyisakan persediaan bahan baku pada akhir periode tersebut. Silakan juga dipelajari ya. Ini sama juga. Selanjutnya kita mempelajari tentang metode harga pokok rata-rata tertimbang atau FIFO tadi ya, weighted average method di sini. Metode harga pokok tertimbang. Di sini yang tadi sama, perhitungan biaya produksi persatuan departemen. Artinya di situ kita menghitungnya per departemen, biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, dan juga biaya overhead pabriknya. Dapat dibaca sini ya. Ini juga silakan dibaca juga. Kita lanjut selanjutnya ya, yang selanjutnya. Kita mempelajari selanjutnya adalah yang first in, first out. Di sini departemen 1, atau misalkan di sini ada departemen 1. Pada FIFO ini, contohnya di sini unsur biaya produksinya berapa, total biaya berapa, unit ekuivalennya berapa, dan biaya produksi persatuan berapa di sini. Misalkan di sini biaya bahan bakunya 20.200, tenaga kerjanya 29.775, dan overhead pabriknya lebih besar yaitu 37.315. Ditotalkan 87.290. Di mana biaya ekuivalennya itu unit ekuivalennya itu dari 40.000, 39.700 dan 39.700. Sehingga ketika
kurangi dengan ini, biaya ini ya, dari total biaya bahan baku, biaya produksi persatuan dari bahan bakunya sebesar 505, dan untuk biaya tenaga kerjanya 750, operat pabriknya sebesar 940. Sehingga kita totalkan biaya produksi persatuannya yaitu 2.195. Ini jadinya ini ya. Dapat dipelajari juga yang ini. Ini sama juga penjelasannya. Dan juga yang ini juga sama. Yang kedua, kita mempelajari FIFO. Misalkan contoh yang kedua. Perhitungan harga pokok produksi persatuan yang dihasilkan Departemen 2. Kalau tadi per Departemen 1. Misalkan biaya bahan bakunya Departemen 2 yaitu 77.18.000 di sini. Untuk 35.000 kilogram di sini. Selanjutnya yaitu tenaga kerja dan operat pabrik, sehingga totalnya adalah 158.426. Dan diketahui bahwa biaya produksi persatuan Departemen 2 yaitu 4381. Jadi kita sudah ketahui bahwa biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan juga operat pabriknya berapa, sehingga muncul biaya produksi persatuan atau per unitnya. Ini ya, ini juga sama. Ada yang ditanyakan kira-kira? Sudah habis mata kuliah kita hari ini? Ada yang ditanyakan, Noval? Aden? Tidak, Bapak. Nanti lihat di videonya ya, nanti ya. Bapak kirim nanti linknya. Rehan linknya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau tidak mengerti, boleh ditanyakan minggu depan. Atau nanti boleh ditanya setelah perikulan ini, boleh juga ditanyakan. Oke ya. Noval, ada yang ditanyakan, Noval? Rehan, paham Rehan? Baik Pak, cukup. Tidak ada. Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baiklah kita akhiri perkuliahan ini bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama Bapak stop ya. Bapak N. Terima kasih, Bapak. Sama